Oke, pesertanya ini di slide Bapak sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ini baru 37 orang. Peserta kuliahnya ini KRS-nya apa belum mengisi semua? Belum ya? Oh, betul-betul angkatan belum, 2020 Pak. Ya. Ini yang oh sorry 38 itu dengan presentasi saya 2 berarti 36. Ini yang oh sorry 38 itu dengan presentasi saya 2 berarti 36. Mayoritas sudah hadir ya 36 orang. Nanti Bapak pengen tahu siapa yang dari nah ini ada yang baru gabung juga 1 orang berarti 39. Orang, ada yang belum gabung 2 orangan. Oke, ini 1 orang lagi, siapa yang belum absen ini? Widya Cahya Purnama ada di ruangan Meet. Widya. Ada Widya? Belum? Widya belum masuk ya. Baru Wika. Ya silakan, mic-nya boleh dinyalakan. Yang penting bicaranya bergantian gitu, tidak noisy di belakangnya ya. Atau tertib, boleh ketika bicara nyalakan mic-nya, nanti dimatikan lagi kalau sudah selesai gitu. Tapi selalu ready ya. Baik, Pak. Ketua angkatannya siapa ini? Ketua kelasnya saya, Pak. Sultan ya, oke. Kamu kelas A juga? Ketua kelas A-nya? Ketua kelas A-nya, Pak. Oke. Oke, sambil kita lihat di kelasnya apakah sudah masuk. Kelasnya baru 20 orang. Widya sudah gabung di ruangan ini, tapi Anda belum gabung di di presensinya, Anda belum mengisi. Oh iya Pak. Ya, di pertemuan 1, daftar hadir pertemuan 1, silahkan diisi di situ. Oke, pertama Bapak ingin tanya sebelum kita mulai kuliah, ini kalian rata-rata kuliahnya hanya pakai HP 1 saja atau laptop dan HP? HP 1, Pak. Laptop dan HP, Pak. Hanya HP saja? HP, Pak. Oke. Ini cuma pakai HP, Pak. Ini ada laptop. Jadi kalau buka ini berarti untuk buka ke Viklas harus keluar begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
Siapa tadi? Widya belum tahu cara absennya. Widya masuk ke Di mana ya Pak? Maaf Pak. Anda masuk di kelas ini, diklik di classwork, kemudian ada daftar hadir pertemuan 1, Anda klik, Ya. kemudian Anda jawab di situ. Ini Iya, satu Pak. lagi yang baru masuk, Franky masuk, tapi belum masuk ke ruangan ini. Atau sudah masuk, Franky? Belum. Ini baru 37 orang yang di sini terdaftar. Ada 40 yang mengisi absen, baru daftar hadir ya, baru 38. Oke, 39, hanya tinggal Widya masih belum berhasil untuk isi absen. Mana Widya bisa menjawab? Oh, ini Franky. Sudah Pak. Sudah mengisi? Sudah. Oke. Sudah 40 orang. Oke ya, dibiasakan menulis nama. Tadi Widya telat masuknya. Menulis nama itu dihargai namanya sendiri. Nama itu ditulis lengkap, Widya, C-nya W besar, C-nya C besar, P-nya P besar ya. Terus dibiasakan seperti ini, seperti yang di atas yang lain ada tanda spasinya, seperti Tiara ini misalnya. Tiara ada spasi dulu, jarak, baru dash atau strip, spasi lagi, posisi lokasi, kemudian hadir ya. Untuk yang belum nanti seperti Gusti ini juga ya, nama segala macam dibiasakan untuk selanjutnya, bukan cuma di kelas ini, di kelas-kelas lain juga, untuk menulis nama itu dengan huruf besar di setiap suku, awal suku kata ya. Menu tampilan di bagian Anda ini ada stream, itu berarti melihat pengumuman yang Bapak rilis. Anda mestinya akan mendapat notifikasi terkait pengumuman yang Bapak rilis. Kemudian Anda ada menu classwork ya. Classwork ini tinggal Anda lihat di bagian seksinya di sini. Jadi kalau misalnya Anda silabus, maka akan Anda bisa bicara silabus ya. Kalau kemudian pertemuan 1 daftar hadir, maka Anda baca baik-baik dulu ya, apa perintahnya dari daftar hadir. Ya. Oke, yang pertama tentang silabus perkuliahan ya. Silabusnya yang akan dipelajari di pertemuan ini ya, kita akan bahas tentang penggunaan komputer dalam ilmu kimia. Maksudnya penggunaan ilmu komputer ini secara khusus adalah bagaimana penggunaan teknologi informasi ya, teknologi informasi terkait pekerjaan kita sebagai kimiawan ya. Mulai dari nanti penulisan ilmiah ya, jadi bagaimana Anda bisa menulis menggunakan Microsoft Word ya, kita pakainya, meskipun template yang lain juga boleh ya, pakai Google Doc dan seterusnya. Kita akan coba ini kan di sana nanti. Sehingga tata cara menulis itu bukan hanya sekedar membuat ketikan, membuat narasi, tetapi format dari mulai judul,
format, kemudian apa namanya membuat bab, kemudian subbab, lalu membuat gambar, membuat tabel, sehingga sampai bisa membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis. Lalu lebih spesifik lagi, karena bidangnya adalah penulisan ilmiah, penulisan referensi. Jadi referensi itu misalnya Anda mengutip dari 10, 15 sumber pustaka, maka bagaimana nanti Anda menuliskannya? Hanya cukup mengenerate dalam satu kali klik, Anda sudah bisa menuliskan 15 pustaka itu tanpa harus menuliskannya satu-satu. Nah, nanti kita pakai namanya Mendeley ya. Di samping itu nanti kita akan mencoba format menulis juga persamaan-persamaan kimia ya, persamaan kimia apakah nanti dengan fasilitas equation yang ada di Microsoft Word ataupun yang lain ya. Kemudian ada penulisan dan pengolahan data berbasis kimia menggunakan Microsoft Excel. Ini belum lengkap semuanya, nanti penulisannya nanti Bapak akan edit ya, menggunakan Microsoft Excel. Jadi dari mulai menggunakan dasar Excel sampai menyajikan grafik, mengkopinya, memindahkannya ke lembar tulisan kita, menganalisis data ya, termasuk nanti coba akan Bapak tambahkan juga beberapa tentang pengolahan data yang terkait dengan big data ya. Jadi mengolah data yang banyak sekali dalam waktu yang singkat dan seterusnya, nanti mudah-mudahan bisa disajikan ke sana. Demikian pula bagaimana nanti menggunakan teknik penulisan dan pengolahan data berbasis kimia menggunakan program Origin ya. Nah, nanti Bu Mita yang akan berikan soal ini. Jadi menulis, memindahkan dari struktur analisis dan menggunakan kimia. Kemudian juga akan bagaimana menulis struktur untuk pemodelan struktur untuk kimia ya, nanti khususnya nanti menggunakan ChemDraw ya, penggambaran tentang struktur molekul di kimia ya. Jadi itulah yang akan dipelajari di dalam penggunaan komputer atau kita singkat PKDK ya, penggunaan komputer dalam kimia. Jadi di bagian pertama ini seperti yang tadi disampaikan, harusnya Bapak sudah menyiapkan, Bu Mita sudah menyiapkan kontrak perkuliahan yang harus ditandatangani oleh 2 orang dari wakil Anda ya, nanti menandatangani itu. Nah, kemudian itu secara overview untuk yang akan kita pelajari. Jadi penggunaan formatting penulisan ilmiah, kemudian pengolahan data menggunakan penulisan persamaan, pengolahan data menggunakan Excel, pengolahan data menggunakan Origin, dan juga pemodelan penulisan struktur molekul menggunakan ChemDraw ya, dengan ChemDraw atau dengan fasilitas kimia yang lainnya. Nah, tujuan pokok dari mata kuliah ini itu adalah untuk memberikan dasar bagi Anda bagaimana Anda itu sangat familiar dengan komputer ya, untuk menulis, karena pekerjaan menulis baik laporan perkuliahan, menulis tugas dan seterusnya itu harus sudah disajikan dengan format yang berbeda dengan ketika Anda misalnya di bangku sekolah menengah ya. Jadi harus tata letaknya, marginnya dan seterusnya, itu ada kaidah penulisan ilmiah yang dimiliki dan diterbitkan oleh Unila. Termasuk nanti di sana Anda akan belajar bagaimana memformat penulisan untuk tugas akhir atau skripsi ya. Jadi nanti ada mulai dari depan covernya, halaman pengesahan, lalu daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, prakata dan seterusnya. Lalu pindah baru bab 1 pendahuluan. Terus uraian pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat dan seterusnya. Bab 2 tinjauan pustaka macam-macam. Bab 3 cara kerja, tempat, lokasi dan tempatnya, waktu penelitian, alat bahan, lalu prosedur kerja, tahapan-tahapan kerja. Bab 4 nanti tentang hasil dan pembahasan. Bagaimana membahas hasilnya, apa saja yang dibahas hasilnya.
bab 5 itu membahas tentang kesimpulan saran, lalu pustaka ya, daftar pustaka yang tadi Bapak sampaikan untuk menggunakan sistem Mendeley di sana. Setelah itu Anda juga akan mencantumkan lampiran itu. Jadi dalam satu file itu bisa include berbagai macam pokok bahasan, bab dan subbab ya. Kemudian bisa menjadi dalam satu tulisan yang kalau diubah ke PDF atau dalam bentuk Word itu sendiri dengan struktur yang benar. Nah, nanti Anda semuanya teknis untuk perkuliahan di PKDK ini akan banyak berlatih ya, akan banyak berlatih. Kemudian setiap pertemuan nanti Anda akan diberikan beban untuk berlatih menyelesaikan itu. Jadi misalnya begini, nanti formatting penulisan ilmiah. Ada diberikan bahan, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk file ya, Anda akan pelajari. Tapi kami akan mengusahakan di kelas A ini untuk kami siapkan nanti video-video tutorial terkait dengan semua topik atau silabus yang akan kita bahas ya. Kemudian Anda diberikan waktu, misalnya nanti akan dirilis ke salah satu wakil kelasnya bahwasanya silahkan dibuka di pertemuan 1 misalnya gitu. Berarti Anda mendapatkan tugas untuk mengakses di pertemuan pertama itu di bagian mana kan gitu ya. Itu silahkan Anda sambil makan, sambil tiduran, sambil apa, tetapi malam itu Anda harus mengakses materi yang diminta untuk diakses. Setelah itu, besok paginya pada saat jam pertemuan ini, kami akan munculkan tugas di sana. Ya, diberikan tugas misalnya, silahkan diformat tulisan ini menjadi bentuk begini-begini. Seperti mengikuti video tutorial misalnya. Maka Anda di jam perkuliahan itu harus menyelesaikan tugas tadi itu dalam tempo jam kuliah. Nah, kita jam kuliahnya jam 7.30 ya, sampai jam 9 lewat 10 ya. Jadi di masa ini Anda harus menyelesaikan dan mengembalikan tugas itu ke dalam sistem yang diminta ya. Apakah nanti dikembalikan lewat Google Classroom ya, ataukah nanti dikembalikan lewat vClass ya. Nah, nanti aktivitas ini semuanya akan dicatat ya. Kemudian itu kurang lebihnya ya. Jadi nilai-nilai itu akan diambil dari apa yang Anda lakukan, yang Anda selesaikan ya. Tentang tepat waktunya dan seterusnya itu harus menjadi hal yang tidak bisa tidak. Karena apa? Ini kemampuan yang Anda harus miliki untuk PKDK adalah kemampuan praktisnya ya. Kemampuan praktiknya, tidak kemudian hanya sekedar teori gitu ya. Sehingga Anda semuanya perlu untuk banyak berlatih, karena manfaat yang ketika Anda mengikuti perkuliahan PKDK ini dengan baik, Anda akan betul-betul tertolong di dalam pekerjaan Anda atau tugas-tugas Anda baik sebagai mahasiswa sampai nanti bahkan Anda bekerja sekalipun gitu ya. Nah, ini yang diharapkan mata kuliah pengantar penggunaan komputer dalam kimia itu akan membekali Anda semuanya dalam kemampuan penggunaan teknologi informasi khususnya ilmu komputer untuk di bidang yang menunjang di pekerjaan kita sebagai seorang kimiawan ya.